mereka mereka anggap, apalah kalian gitu loh, masyarakat awam walaupun kita sudah berbuih-buih ngomong, ya tetap aja tidak akan didengar kalau memang itu tidak viral. Artinya kami tidak menuntut sesuatu hal yang lebih, tetapi sesuai dengan perundangan yang berlaku saja dan permintaan maaf sebenarnya karena ini kan suatu kelalaian yang mengakibatkan orang tua kami meninggal. Seandainya permintaan kursi roda dari kakak kami itu dipenuhi, mungkin kami tidak akan seperti ini Mbak Vera. Jadi kami tidak akan menuntut, jadi karena memang SOP-nya sudah dijalankan, jadi sudah dipenuhi bahwa ya sudah ada kursi roda, ya mungkin kami akan menerima dengan ikhlas. Tapi kan di sini point view-nya kan ada permintaan kursi roda yang tidak diberikan gitu loh. Dan ini diremehkan oleh mereka. Dan ini sudah 3 kali pertemuan, 2, 3 kali pertemuan, dan pada akhirnya ada kebohongan yang didoktrin kepada oknum yang bertugas saat itu, 2 oknum yang keluarga mengindikasi bahwa memang sudah didoktrin untuk tidak mengaku bahwa keluarga tidak meminta kursi roda. Itu poinnya juga Mbak. Jadi benar-benar tuntutan kami ya setidaknya kepala bandara itu copot salah satunya. Ya apa ya, sampai sekarang memang Mbak Vera saya tidak bisa melihat video. Kalau keluarga kakak beradik saya sudah bisa melihat video, sudah agak lego untuk melihat video orang tua kami, CCTV-nya. Kalau saya pribadi nggak bisa, karena kalau saya melihat pasti akan tidak belum kuat untuk melihat. Karena memang kan begitu sehatnya orang tua, masih ngobrol dengan kita tiba-tiba meninggal. Dan itu buat saya, kalau saya pribadi sih belum kuat. Kalau saudara yang lain mungkin sudah agak kuat, kalau saya belum bisa lihat secara utuh apa video orang tua kami. Mungkin point view-nya di situ kali Mbak Vera. Jadi permintaan pelayanan publik, kelalaian dari pelayanan publik ini yang kami sorot sih untuk bisa dibenahi dari mereka. Dan mungkin mereka tidak tidak begitu peduli karena memang kami hanya rakyat biasa mungkin ya, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin apa sih keluarga kami gitu kan. Ya mungkin ini yang menjadi, mungkin kami bisa, siapa tahu mungkin bisa dibantu untuk bisa setidaknya mereka itu bisa benahi kinerja Iya mereka sih, sebagai betul. pelayanan publik. Oh mungkin bukan cuma finally setelah rapat sampai keempat Kak ya. Jadi karena kami sedih, ada kebohongan di situ, ada keterangan yang berputar-putar dan akhirnya membela diri. Jatuhnya bukan cuma pelayanan publik sih Mbak Oki. Sebetulnya kami malah bilang harus ada pergantian atau sebenarnya manajemennya mungkin yang dibenerin, bukan cuma Ya, pelayanan publiknya tapi pemecatan, kami orang-orangnya. menuntut Karena pemecatan. 2 orang yang berbohong itu sebenarnya mereka itu padahal staf doang gitu. Makanya kami nggak menuntut mereka berdua secara individu ke ini kan sebenarnya ke pihak yang bertanggung jawab, tapi mereka kalau rapat terakhir itu mereka kayak mengalihkan, kami semua nggak salah di sini, tapi 2 orang ini yang salah gitu. Tapi akhirnya karena udah terbawa emosi, karena udah 3 jam rapat, akhirnya finally kakakku yang cowok jadi marah-marah ke 2 orang itu, yang sebetulnya kan bukan cuma 2 orang itu seharusnya, Mbak. Ada, KKP yang tidak, cepat tanggap, ada safety force-nya nggak ada, emergency response-nya nggak ada, semua, Mbak. Apa yang ditandatanganin oleh si Mingus yang sebagai GM-nya, banyak yang dia belum penuhi sebagai standar internasional, apalagi untuk pelayanan khusus ya, untuk apa, lansia. Jadi sebetulnya kayak mereka mengarahkan pemikiran kami karena kami kan jadi kayak nggak tahu kenapa situasinya jadi kayak siapa yang harus bertanggung jawab, akhirnya mereka kayak menyuruh bahwa 2 orang ini bertanggung jawab. Ketika akhirnya kedua orang itu, mereka jadi berbohong bahwa keluarga tidak minta kursi roda, padahal ada banyak sih, Mbak, yang dilalaikan, bukan cuma itu menurutku dari kematian orang tuaku, yang memeriksa bukan mereka, mereka datang nggak bawa peralatan, bahkan portable oksigen nggak ada, kayak gitu-gitu sebenarnya sign-nya nggak ada, wheelchair-nya nggak ada, banyak sebetulnya, bukan cuma 2 orang yang kami minta itu kursi roda, bukan cuma yang mengantar, tapi sebetulnya banyak, Mbak. Hmm. Dan nggak ada maaf gitu, apa, ya oke lah katanya mereka minta maaf pas pertemuan ketiga kayak karena ada pers conference,
Jadi kayak minta maaf di depan pers conference jatuhnya mereka. Terus kayak, "Udah, kami kan udah minta maaf, mau apa lagi kalian?" Kayak gitu. Oh, enggak, Fer, kalau kita conference ada pertemuan waktu lalu, enggak ada yang mereka minta maaf di pers juga. Waktu itu Kak ditanya sama CNN itu, apakah ada orang minta maaf? Dia bilang, cuman enggak ada juga permintaan maaf untuk keluarga. Jadi mereka cuma apa ya ngomong pada saat itu selalu SOP, 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 sudah jalankan SOP-nya. Itu OP sama Jasindo tuh 15 juta kan. Jadi Selalu kayak keluarga seakan-akan keluarga menuntut Jasindonya itu, asuransi Jasindonya 15 juta. Balik lagi nih yang, bro. padahal Balik nih yang kosong ini. Oke, dilanjut Kak, maaf. Nanti tadi di mute dulu sebentar. Jadi mereka selalu menyatakan kalau SOP sudah dijalankan dan menyarankan keluarga Legowo terima asuransi yang akan mereka keluarkan. iya. Kami akan Kasih ya, tetap Mbak. kasih kok gitu. Kayak itu seakan-akan kayak pemberian dari bandaranya bahwa kayak kami kan udah kayak dia statementnya kayak gimana ya bahwa kami kasih kok 15 jutanya kayak gitu. Kayak what? Pertemuan mohon maaf, pertemuan juga pertama langsung mereka katakan, oh dikasih asuransi 15 juta. Padahal bukan itu tujuan kami. Kan waktu pertemuan itu mempertanggungjawabkan bagaimana kelalaian mereka. Kok langsung bahas 15 juta asuransinya? Bukan itu kan tujuan kami. Ya bagaimana kan ya kelalaian, terus pelayanan mereka lalai, terus prosedur mereka tidak jalan, terus gimana waktu saat itu aku minta kursi roda, terus nggak dikasih. Memang sih waktu check in ya Mbak, mohon maaf saya nggak tahu mau minta kursi roda untuk lansia, saya nggak tahu. Tapi kan pada waktu check in itu saya antar papa, itu kan mereka minta KTP dari papa kan langsung kasih sendiri. Yang mereka sudah tahu kan umur papanya itu 80 berapa 87 ya. Saya KTP tahun 1935. Terus enggak ada pengarahan untuk saya harus ini ya kan. Kita awam untuk itu kan ya. Kita kan nggak tahu ya, saya awam waktu itu. Jadi saya ngantar papa ke lantai 2 menggunakan eskalator jalan ya. Sampai di lantai 2 saya tuh masuk screening untuk boarding pass itu ya, saya bermohon kepada mereka bisa nggak saya mau ngantar papa sampai waiting room satu di atas. Terus mereka katakan oh pengantarannya hanya sampai sini. Terus saya bilang aduh kasihan kan papa saya sudah lansia, bisa nggak saya antar. Pertanyaan itu lagi berapa kali saya ulang. Oh nggak bisa Bu, pengantaran sampai sini. Terus saya katakan kalau begitu, karena saya tahu itu kan ke dalam itu, ke atas itu, waiting room itu agak jauh ya. Jadi saya bermohon kalau boleh siapkanlah kursi roda sama papa. Untuk ke dalam kan itu agak jauh. Terus mereka katakan, si opak kan malah mereka balik bertanya sama saya. Si opak katanya boleh jalan, kita iya opak boleh jalan, cuman kan takutnya kita kalau ke dalam itu agak jauh, jangan-jangan si opak itu mau apa ya, terjadi apa-apa, terjadi jangan-jangan capek, jadi ya kasih kursi roda lah. Terus mereka bilang oh Bu kalau kursi roda di bawah katanya. Kita lah mohon maaf saya sudah di lantai 2, jadi boleh minta tolong ambilkan kursi minta tolong lah boleh ambil kursi roda di bawah. Saya nggak tahu kan mau ambil di mana. Mereka bilang oh biar Jo Bu, kita tanggung jawab aja. Bilang betul mau tanggung jawab sama papa. Iya Bu nanti saya tanggung jawab. Terus saya sampaikan juga, soalnya papa saya mau minum, boleh lagi saya menawarkan bolehlah saya antar sampai di atas. Karena kan saya mau beli air minum papa di atas. Oh biar Bu. Lalu dari petugas katakan biar Bu, nanti kata mereka yang mau belikan. Ya udah waktu itu saat itu saya Video call sama berpisah. saya Kak Dea tuh. Terus Kak Dea video call Saya sama bervideo call sama Vera, iya adik saya yang Vera. Saya bilang, Ver, ini katanya mau tanggung jawab sama papa, ini orangnya. Saya tuh kameranya di apa ya, di ke Vera, ini orangnya. Oh ya udah. Iya, jadi
Terus Jadi wajahnya dia aku lihat juga, jadi kita kayak ngobrol bertiga, berempat sama papaku gitu loh, Mbak. Aku bilang, "Mas, kamu yakin mau nganter papaku?" "Iya, kenapa nggak kasih kursi roda?" "Nggak apa-apa, yang penting kan bisa jalan." Terus aku bilang, "Tolong liatin papaku, dudukin di ini gitu loh, di waiting room dengan baik, pastiin gitu loh." Oh, malah dia bilang sampai masuk pesawat, dia pastikan selamat gitu. Gitu, Mbak. Jadi iya, aku kayak agak tenang walaupun agak ini ya, tapi kayak oke deh, gitu. Nah, di terus CCTV itu, Mbak, terlihat durasi durasi dari apa, perjalanan pemeriksaan tiket ke waiting room sampai Papa duduk itu, papaku hanya jalan sekitar 5 menitan, Mbak, sampai 6 menit. Aku aja waktu datang dari Manado, aku jalan di area itu, aku napak tilas kan kematian papaku itu. Aku aja yang umuran 40-an ini, aku bisa jalan sampai 10, 15 menit gitu, kalau santai ya, apalagi dia ukuran lansia. Dan terlihat dia kayak berusaha mengikuti si Masnya, berusaha kadang iya. Masnya tinggalin dia di belakang, kadang sejajar, kadang di belakang, kadang Masnya di depan, papaku di belakang, dan jaraknya setengah meteran lah dengan papaku. Kayak ini, kayak kayak memang nggak menjaga lah gitu. Dan dia hanya tunjukin dari jauh, itu tempatnya duduk di situ. Jadi kayak ada 5 meteran, dia tunjuk jauh gitu. Papaku yang pergi jalan sendiri duduk kan. Selang 5 detik detik gitu, papaku langsung jatuh gitu dan meninggal. Seperti itu Mbak Oki. Jadi kayak mereka bilang tidak ada permintaan kursi roda dan kebetulan katanya ada yang mau, untung bersyukur ada yang mau temenin karena ada kerjaan lain, jadi dia kayak temenin papaku. Jadi lebih sakit hati kami keluarga karena statement dari Angkasa Pura kayak gitu, nggak minta kursi roda dan kayak kasarnya kayak, oh ya syukur aja ada yang temenin terus tunjukin kursinya gitu, kayak gitu sebetulnya Udah syukur ada yang jatuhnya. nganterin gitu ya. Gitu gitu gitu. Dan tunjukin tempatnya gitu. Boleh boleh saya ngomong? Ya, Bang Andi. Bisa. Mohon izin, saya coba dulu merundut ya, merundut merundut kejadian ya, merundut. Eh, Iya. Nama bapak kita siapa? Jonas masih. Naik pesawat apa? Batik Air, Batik Air. Dari mana mau ke mana? Manado ke Jakarta. Manado ke Jakarta. Oke. Waktu diantar di bandara Manado, Ratulangi ya, kalau tidak salah ya, Iya, ya, Ratulangi, Sam Ratulangi. Iya. Sam Iya. Ratulangi. Ya, di waktu siapa yang ngantar kah? Mbak Pera atau siapa yang ngantar? Kak Deti. Ini Mohon maaf, kakakku saya Deti. yang nganter. Deti. Saya di Mbak Jakarta. Deti. Mbak Deti. Saya mohon izin Ya. saya ngobrol dulu sama Mbak Deti karena Mbak Deti yang lebih tahu yang ada di TKP di lapangan toh. Kan begitu. Jadi saya Iya. minta komunikasi dua arah dulu sama Mbak Deti. Mbak Deti yang ngantar. Iya. Iya toh? Iya benar. Berarti Iya benar. mengantar papanya mau check in. Iya toh? Iya benar. Iya Jadi benar. udah mau mengantar ke check-in itu tidak dikasih oleh petugas Angkasa Pura kah? Iya, nggak dikasih. Juga pada saat mau masuk ya Pak ya. Mau masuk kan pertama masuk. Kan di pintu pertama itu masuk masih di luar itu ya. Ya. Mereka tanya siapa mau berangkat. Terus saya katakan papa saya. Terus waktu itu mereka nggak katakan oh udah tua atau apa. Mereka cuma bilang KTP ada, ya ada. Terus mereka katakan sudah divaksin. Iya ada kartu vaksinnya. Terus saya minta sama papa mana kartu vaksinnya. Terus diperlihatkan kepada petugas yang di depan ya Pak ya, yang di depan. Terus saya katakan, saya bilang, boleh enggak saya mau bantu check in sama papa karena papa kan sudah tua, sudah lansia. Oh iya boleh ya. Dari pintu pertama mereka kasih masuk sama saya. Terus saya bawa ke check in, ke counter check in itu jalannya agak jauh sih. Makanya pada saat itu saya bilang sama papa, jalan saja pelan-pelan ya pap, tapi kita agak jalan cepat ya. Kita saja yang jalan cepat, tapi papa jalan pelan-pelan ya. Makanya pada saat untuk di hall itu yang menuju ke tempat check in, saat papa saya di belakang, saya di depan. Karena saya katakan sama papa, jalan pelan-pelan, jangan ikut jalan saya, pelan-pelan aja. Nanti kita ketemu di tempat check in ya. Terus saya di depan. Sampai di tempat check in, saya langsung tunjukin apa ya, tiket yang dipesan oleh adik saya secara apa ya, secara apa
cara apa ya, dikirim ya sama adik saya waktu itu. Terus Tiket, saya tiket. ke counter check-in, terus mereka Ya, bilang, "Siapa mau berangkat?" Papa sudah di ya, belakang, kebetulan papa sudah di belakang saya. Iya. ya. Oh, papa saya. Oh, terus dari check-in itu, apa ya, Batik Air, terus lalu minta KTP kan, ya Pak, minta KTP, terus saya minta sama papa, "Pak, KTP." Papa kasih KTP langsung. Ini papa mau berangkat. Oh, 88 tahun, tak iya 88 tahun. Cuma papa sendiri, tak bilang, iya cuma papa sendiri. Itu. Udah. Terus nggak ada di ngomong Mm, apa-apa, langsung saya peluk papa untuk mau naik ke lantai 2. mm, Saya pegang papa, peluk papa, terus ke mm. lantai 2 karena kan mau berpisah ya, Pak, mau berpisah jadi saya bercanda dengan dia, tertawa-tertawa, tawa dengan dia. Nah, kita naik sama-sama eskalator di lantai 2. Nah, di lantai 2 situ kan ada screening untuk boarding pass ya, Pak, ya. Di Mm-mm. screening boarding pass, disitulah saya bermohon untuk mengantarkan papa sebenarnya sampai ke waiting room di gate 1. Di Mm. situ saya apa ya, Argumentasi. berargumen dengan mereka dan bermohon selama 7 menit, Pak, di situ. Saya 7 menit. Kenapa Oke, saya bilang 7 oke. menit? Karena heeh, Bentar, heeh, bentar. Maaf, Mbak Desi, saya salah. Berarti iya. berarti di room check-in Ibu dikasih masuk mendampingi papanya. Iya toh? Iya, benar benar. Iya, heeh. Terjadilah proses check-in. Iya toh? Iya, Ya. benar. Iya. Petugas dari pesawat atau tiketing dari Batik Air, Ibu ada Iya. nggak bilang bahwa papa saya ini bermohon untuk kursi roda? Ada nggak bermohon kepada petugas Batik Air? Memang pada saat itu, Pak, saya tidak bermohon karena saya nggak tahu kan saya kan baru nikah antar papa ya, baru nikah Mm-mm, juga antar papa, jadi mm-mm, saya nggak tahu apakah, apa ya, seorang lansia itu menggunakan kursi roda. Tapi mm-mm, pada saat itu ya, pada saat check-in, nanti, sebenarnya pada saat saya sadar untuk di atas, karena mm-mm. kan saya pikir, "Aduh papa saya mau jalan jauh ya," saya sadar itu, mau jalan jauh ke dalam. Nah pada saat itu Ya, saya bermohon untuk kursi roda. Iya, tapi pada saat check-in saya tidak apa ya, bermohon pada saat itu. Karena memang saya apa ya, belum tahu karena baru saat ini kan saya mengadakan oke, perjalanan oke, papa bawa papa, oke. heeh, Kita singkirkan heeh, dulu sisi itu, ya. Nanti ketemu nih titik benang kusutnya, iya, ya. Berarti masuk ke pemeriksaan di pintu kedua untuk tempat ruang iya, tunggu penumpang. Iya toh? mmm, Iyalah, kita masuk ke habis check-in kan ada masuk pemeriksaan ini lagi. Habis pemeriksaan kan ada iya itu pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua. Setelah check-in kan pemeriksaan kedua untuk tempat iya, para penumpang menunggu, ada ruangannya kan gitu. Sebelum dipanggil pesawatnya untuk Ya, take off betul. kan gitu. Iya, iya, Ya iya. kan? Betul nggak? Betul, Heeh. betul. iya Ya. iya, iya iya, Masuk lorong pesawat, masuk lorong pesawat. Ya, sebelum masuk ke lorong pesawat itu kan ada ruang tunggu kan gitu. Jadi iya iya, Iya. benar. disitulah terjadi persoalannya toh. Oh Bukan, bukan bukan bukan, persoalannya terjadi masih di bawah, Mbak, masih di, apa ya, jadi pertama check-in, terus pintu Hmm. kedua itu pintu untuk mau screening, apa, boarding pass. Ini kan itu setiap, Pak yang screening kalau boarding lepas ikat pinggang dan lain-lain barang bawaan untuk bagasi untuk di dalam pesawat yang lepas jam, dompet, laptop, Iya, pemeriksaan iya, itu. iya, ngerti, saya ngerti. Itu di room itu mau masuk kepada penumpang, pengantar tidak boleh. Berarti ada batasnya, Iya. ya. Heeh. Khusus iya iya, penumpang yang masuk atas nama tiketnya. Kan begitu? Karena iya setahu betul betul, saya di ruang check-in pengantar boleh masuk, Mhm. ya. iya iya, Ya, Tapi setelah informasi dari bandaranya Pak, bersyukur kami masukin ke ruangan check-in menurut Pak Minggusnya ya waktu ya kemarin meeting. alasan klasik itu, alasan klasik. Jadi Mhm. aturan main SOP-nya di check-in itu pengantar boleh masuk, tapi harus menunjukkan KTP juga, kan begitu. Tetapi iya setelah di iya, tahap kedua, ya, di tahap 2 pemeriksaan untuk para penumpang yang atas nama tiketnya itu di room itu harus memang penumpang. Tetapi karena iya ini orang tua lansia,
ya, dan tidak ada yang Iya, mengantar iya. untuk sampai ke tujuannya, seharusnya Iya, betul. seharusnya ini saya ngasih yang beritahu ya, yang sebenarnya ya. Seharusnya kita sebagai penumpang ataupun keluarga sebagai pengantar memberitahu kepada pihak tiketing pesawat yang kita tumpangin. Kan gitu. Seperti Hmm. Batik Air. Hmm. Batik Air. Seharusnya kita ngomong kepada tiket Batik Air, tolong papa saya sendiri ini udah tua, tolong dikasih kursi roda dan supaya sampai ke pesawat, supaya ini di kursi roda gitu loh. Supaya dapat dia Iya, fasilitas untuk orang tua ataupun fasilitas orang sakit. iya, iya. Kan begitu. Iya. Supaya dapat fasilitas. Mm-mm. Oke. Persoalannya kan di tahap kedua nih, pintu kedua. Ya, di tahap kedua itu persoalannya tidak dikasih karena alasan Iya, bahwa ini tiket bukan atas cuma penumpang aja kan gitu. Nah, iya cuma benar. Iya. ini pertanyaan saya, ini tinggal kebijakan sebenarnya petugas dari Angkasa Pura seharusnya dia harus cekatan karena nggak semua penumpang itu tahu bagaimana peraturan di bandara. Ya, betul. Iya, iya. Ya, ini nggak semua petugas masyarakat itu tahu bagaimana peraturan di bandara. Seharusnya petugas Angkasa Pura, ya, Mbak Desi kan sudah ngomong bahwa ini orang tua sudah lanjut usia dan dia berangkat sendiri, bukan ada yang mengantar. Udah ngomongkah begitu, Mm-mm. Ada Mbak Desi? ngomong begitu. Sudah ngomong Makanya saya bermohon. dan minta fasilitas kursi roda. Iya. Iya. Oh, mereka Apa- bilangnya gini, Pak, ambil lagi di bawah. Mereka bilang, turun aja dulu urusnya di bawah. Terus kakakku bilang, bolehkah kalian yang bawa ke sini karena saya akan menemani papaku di lantai 2. Tapi mereka bilang, ya kalian yang ngurus di bawah. Tapi bisa jalan kan? Jadi mereka langsung beralih ke bisa jalan gitu. Nggak ada diberitahu petugas Angkasa Pura supaya Mbak Desi kembali ke tiketing untuk memberitahu. Nggak ada nggak? Ada, mereka mereka- suruh balik lagi. Enggak, Mereka kembali ke bilang gitu ya, tiketing. Kak? Gimana ngomongnya? Iya. Gimana Mbak Jadi Desi ngomongnya? pada saat waktu kita sudah di lantai 2 ya Pak ya, waktu di lantai 2 mereka bilang pengantaran sampai di sini saja ya Bu. Terus saya sampaikan, kita bilang saya sampaikan, saya bilang bisa nggak saya bermohon untuk mengantar sampai di waiting di atas ya, karena papa kan sudah lansia, sudah tua, cuma sendiri lagi berangkat. Tapi mereka katakan dari pihak Angkasa Pura bilang sampai di sini saja Mbak pengantarannya, aturannya sampai sini. Oke, kalau aturan terus saya katakan kalau aturan sampai sini bisa ndak diberikan apa ya kursi roda. Terus mereka katakan Mbak, kalau kursi rodanya itu di bawah di tempat waktu check in. Kong, terus saya sampaikan, saya bilang boleh minta tolong dan apa ya bantu untuk ambil di bawah karena saya sudah di lantai 2 kan. Itu ke petugas Angkasa Pura yang laki. Jadi saya bilang bisa nggak bantu untuk mengambilkan kursi roda kalau di mana ya. Soalnya saya sudah di lantai 2 kan saya nggak tahu. Mau temanin papa waktu maksudnya, Kak Datnya. Iya, karena saya temani papa juga kan di atas lantai 2. Terus dari petugas Angkasa Pura cuma menanyakan balik. Dia katakan begini, apakah Opa ya kalau bahasa Manado Opa, apakah Opa bisa jalan? Terus saya katakan, papa saya bisa jalan. Papa saya bisa jalan kan sama-sama jalan masuk, ada check in juga sama-sama, naik eskalator juga sama-sama. Cuman saya katakan kepada petugas Angkasa Pura, takutnya saya ketika papa mau jalan jauh dari sini sampai di tempat waiting room itu agak jauh ya. Perjalanan itu sekitar 500 meter, kalau itu jauh, agak jauh. Jadi saya bermohon boleh nggak disiapkan kursi roda. Walaupun saya tidak minta di bawah, tetapi mohon bantu untuk kursi roda. Hubungilah dari maskapai ya. Terus mereka menawarkan ke saya Pak, biar Jo, kata bahasa Manado ya, biar saja mereka yang tanggung jawab kata untuk antar papa, kata papa saya kata sampai ke waiting room juga sampai ke pesawat. Terus saya misyur lagi ke mereka, saya bilang bisa mengantar papa sampai seat 28F. Oh iya Bu. Terus saya tegaskan lagi, papa saya mau minum, jadi mohon
kita sampaikan lagi, minta tolong saya Hmm. yang antarkan saja Papa, soalnya saya mau beli air minum Papa juga di atas. Oh biar saja Bu, nanti kita mereka yang siapkan air minum. Nah pada saat itu ya saya tidak bisa berbuat apa-apa kan karena ada tanggung jawab. Oke, Hmm. kalau nggak bertanggung Hmm. jawab, saya Hmm. calling dengan adik saya Vera. Hmm. Fer, ini katanya yang bertanggung jawab dari petugas ini yang mau bertanggung jawab untuk Papa sampai ke 28F, seatnya Papa 28F, sampai ke dalam pesawat Ya. 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 Sampai situlah Pak. Gitu. Oke. Jadi Jadi, tidak jadilah Ibu sampai ke ruang tunggu penumpang itu ya? Nggak jadi ya? Kursi iya rodanya nggak jadi. tidak ada ya? Kursi roda tidak ada? Tidak ada. Enggak. Tidak ada. Nggak dikasih Oke. kursi roda, Bang. Karena langsung Oke. dibilang kalau bisa jalan kenapa nggak jalan gitu loh, Bang. Oke. Iya, iya, Oke. jadi mereka bilang, tapi bisa kuat jalan kan? Kalau bisa jalan kan? Kalau bisa jalan aja gitu. Nanti ditemani. Oke, is okay. Tapi mereka sudah mengatakan silakan turun ke bawah lagi untuk ke tempat dia tiketingkian, check-in kan gitu. Udah ada ngomong begitu kan? Iya, Iya. disuruh Oke. ke bawah, suruh ambil kursi roda Ya, dua oke, di is bawah. okay. Iya, dia suruh balik lagi maksudnya. It's okay ya. Sebenarnya setiap petugas pemeriksaan itu Angkasa Pura itu kan mempunyai radio anti talkie. Ya. Itu Tidak perlu sebenarnya atau bagaimanapun harus ke sana nggak perlu. Cukup dia ya menggunakan radio anti talkie itu kepada petugas ya, petugas Yang ada di bawah. yang ada di bawah khususnya bagian pelayanan untuk penumpang pesawat. Adam Air itu masing-masing sudah ada. Itu sudah ada. Batik Ya. Air, Bang. Batik Mereka Air. pakai Batik Maaf, bukan Adam Air, Batik Air. Seharusnya dia harus Air. itu, ya, supaya mempersingkat dan jangan sampai menyusahkan para penumpang yang betul-betul dilihat perlu ditolong kan begitu. Ya, itu. Jadi mau saya tanyakan lagi kedua. Akhirnya papanya sampai nggak ke tujuan ke Jakarta? nggak Enggak, Bang. sampai, nggak Enggak. sampai. Jadi Meninggal terus di waiting meninggal room. di bandara, Bang. Terus ya saya cerita ya kronologisnya. Saya cerita Mm-mm. kronologis ya Pak, bisa ya. Mohon maaf, saya Mm. boleh cerita kronologisnya. Nah, Ya. jadi pada saat itu kami berpisah, saya berpisah dengan Papa. Saya berpisah dengan Papa karena tidak diizinkan untuk masuk, saya berpisah dengan Papa. Terus saya Tapi peluk Kak Papa. Det sambil WA call dengan saya. Iya, sementara itu saya berpisah dengan Papa itu sudah on call dengan adik saya di Jakarta yang Vera. Jadi Vera tahu itu Sambil kejadiannya. on call. Sambil call. Terus saya berpisah dengan Papa, saya turun lagi untuk masih berada di area bandara. Itu sampai Lantai 1. 5 menit kemudian ya. 5 No. Selang 2 menitan, jadi saya kan ada 2 menitan, tracking teleponnya kan. Saya punya tracking teleponnya Pak. Jadi selang 2 menitan, tapi saya sama kakak saya ini yang Kak Det masih sementara video call. Agak heran dengan yang tadi itu, maksudnya kita was-was sebetulnya Ya. dengan perjalanan Papa ke waiting room kan. Jadi kami masih sambil video call nih. 2 menit kemudian ada telepon biasa masuk. Jadi papaku itu punya 2 HP. Yang satu itu HP untuk WA call, yang satunya HP biasa yang hitam putih itu yang Samsung. Nah, papaku telepon pakai handphone kecilnya itu. Nah, aku bilang, "Kak Det, sebentar, aku mau ngangkat, Papa telepon." Jadi aku angkat telepon papaku itu selang 2 menitan gitu. Aku angkat, nggak ada suaranya. Selang 17 detik gitu, Pak, tapi nggak bersuara. Terus Papa terus mati. Aku bilang sama kakakku kan, "Kak, jangan dulu kemana-mana. Ini kok Papa nggak ada suaranya gitu. Dia telepon tapi nggak ada suaranya. Coba make sure lagi pesawatnya. Mungkin delay atau apa gitu." Nah, waktu aku baru ngomong gitu, miss call lagi nih papaku, tapi aku tidak sempat angkat, udah dimatiin gitu. Jadi cuman ringing. Nah, selang 5 menit dari itu ada delay ya Kak Det ya. Terus aku bilang, "Kok delay? Itu pesawat siapa? Coba cekin gitu loh. Pesawat Batik Air-nya yang kemana?" Nah, selang 5-6 menit terus kakakku keputuslah sama aku. Ternyata kakakku udah ditelepon sama petugas bandara untuk ke atas karena Papa pingsan katanya. Gitu. Iya, Terus Kak jadi Det, saya mau lanjut ya Pak ya. Jadi setelah saya sementara lihat screening di depan yang jadwal untuk keberangkatan pesawat. Jadi rencana saya
saya belum mau balik pulang sebelum papa saya masuk dalam pesawat, ya kan. Nah, terus ada informasi dari jam 9 hampir 2 menit ya. Hampir 2 menit, jam 9 itu informasi dari maskapai para penumpang gitu ya. Para penumpang ide 2 itu segera masuk pesawat. Jadi saya sudah senang, oh papa berarti sudah mau masuk pesawat. Pas balik itu langsung ada informasi dari telepon masuk saya. Ada telepon masuk, terus katakan, halo, saya angkat, terus saya bilang, iya dari mana? Terus mereka katakan, dorang nggak kasih informasi dari mana, tetapi mereka katakan bahwa, oh ibu punya orang tua nama Yonas Masi, tulang iya. Terus saat ini terus mereka sampaikan bahwa Yonas Masi ini saat ini sedang pusing. Itu informasi mereka, sedang pusing di atas waiting room. Saat itu saja saya langsung lari lagi ke arah yang jalan masuk itu. Saya Jalan cepat yang lari tadi. langsung. Ya jalan yang tadi yang saya antar papa. Saya langsung ketemu dengan yang wanita yang tempat screening Yang melarang. tiket yang melarang saya masuk. Terus saya katakan kepada mereka, papa saya lagi di atas itu lagi pusing. Kalian tidak kasih masuk sama saya pada saat tadi. Kalau papa saya jadi apa-apa tanggung jawab ya, karena kamu tidak kasih masuk sama saya dan kamu tidak menyiapkan kursi roda sama papa. Itu langsung saya ngomong kepada mereka. Tapi waktu itu saya terus lari sampai di waiting room di gate 3. Ternyata dia bukan gate 1 tapi gate 3. Sampai di sana Pak, papa saya sudah terbaring di lantai, terus sudah pucat dan sudah tidak bernafas lagi. Saya berteriak saat itu, mana petugas ini, mana petugas kesehatan, mana petugas ini. Nah, saya tidak tahu apakah mereka dari petugas kesehatan memberikan pertolongan, saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya lihat sudah tidak ada petugas untuk memberikan pertolongan, karena pada saat itu saya lihat papa sudah terbaring kaku, sudah tidak bernafas lagi, tidak ada reaksi lagi. Terus baru saya berteriak itu, baru petugas KKP datang untuk membawa tanduk Tanduk apa? untuk Buat ngangkat. Tandu. Iya, tanduk untuk mengangkat papa. Tapi pada saat itu saya merontak lagi Pak. Saya cari petugas yang katanya mau tanggung jawab sama papa. Ada di situ Pak. Saya bilang, saya langsung sampaikan ke dia, kamu bilang kamu mau jaga papa. Kamu bilang kamu bertanggung jawab sama papa. Mana tanggung jawab kamu? Mana air kamu bilang kamu mau siapkan untuk papa? Saat itu saja Pak, baru dia mau cari air minum untuk papa. Terus saya nangis, saya berteriak, saya katakan berarti kamu tidak menyiapkan air minum sama papa dan kamu kasih jalan sama papa sampai papa capek itu. Jadi Dia gini baru Bu, kasih air minum Bu terus. Desi, Bu Desi, waktu Iya. Ibu ketemu sama papanya Bu Desi, apakah di ruang medical center atau di ruang mana? Di lantai pada saat itu cuma di tempat waiting room itu. Terus Waiting di room tempat itu? duduk-duduk Waiting room. penumpang. Bukan di Iya. medical center. Bukan. Bukan. Di lantai-lantai pada saat mau masuk pesawat itu yang biasanya di robek-robek itu kan Ya, tempat untuk boarding pass itu. naik ke lorong pesawat. Iya. Ya, Iya, cek terakhir, iya, cek di terakhir. waiting room. Tempat cek terakhir itu. Cek terakhir. Ya. Iya. Jadi di situ Iya, Ibu tempat di ketemuin. situ, iya. Papa terbaring Jadi- di lantai, udah terbaring di lantai sudah meninggal. Sudah tidak berdaya Jadi, apa-apa. Apa tanggung jawaban dari Angkasa Pura? Ratu Langi. Ini ceritanya panjang, Pak. Panjang, masih setengah nih. Kami sampai sudah melakukan 4 kali pertemuan soalnya dengan Angkasa Pura. Nah, kami tidak sadar video papa kami itu viral di sosial media di Manado, Kawanua, Lambetura dan lain-lain. Tapi kami nggak tahu ternyata ada penumpang yang videoin. Jadi terlihatlah di video itu yang melakukan pertolongan itu adalah sesama penumpang yang kebetulan dokter. Jadi ketika dia udah melakukan pertolongan dan mungkin sudah papa kami udah meninggal, dokter itu langsung berdiri. Jadi videonya ada, video di sosmed. Nah,
terlihat ada salah satu petugas medis yang datang bawa stetoskop, tapi tidak membawa portable oksigen atau lain-lain tuh, tapi dia hanya main handphone. Kayak gitu. Nah, kami kan tidak puas, makanya kami pingin dapat CCTV sebetulnya, tapi karena memang kematian penguburan papa kami yang lebih prioritas, baru kita follow up kejadiannya apa semua gitu. Nah, di dalam ambulans itu tidak ada tindakan medis sampai di rumah sakit. Papa kami meninggal hari Senin, dikuburkan hari Rabu. Nah, kami kakak adik bersepakat untuk ke pihak Angkasa Pura karena tidak ada konfirmasi, tidak ada belasungkawa, tidak ada apapun dari pihak Angkasa Pura. Dan kita ingin lihat CCTV itu kayak apa sebenarnya kematian papa kami karena ada luka di jidat sama di hidung gitu loh. Berdarah, luka berdarah. Jadi kami ingin tahu sebenarnya seperti apa kejadiannya. Cuman waktu pertemuan pertama besoknya itu pas penguburan papa kami, besoknya kami bertemu tuh dengan pihak Angkasa Pura, pinginnya sebenarnya kami ketemu humasnya, Pak. Terus ada satu karyawan datang, dia bilang humasnya lari, mungkin cuma bercanda ya, tapi humasnya sembunyi katanya. Jadi kami itu 2 jam duduk di lobi, mau ketemu siapa ya kami gitu, tapi kami pakai baju hitam-hitam, kakak beradik dan lumayan kami ada berapa banyak orang. Kami mau ketemu siapa, pokoknya kami harus ketemu seseorang dan kami tidak mau pulang sebetulnya. Nah, akhirnya si bapak yang tadi bercanda sama kami bahwa humasnya nggak mau ketemu, dia teleponlah operational manager, Pak Yus namanya. Dan Pak Yus, dan dia katanya mau ketemu kami jam 2. Nah, kami tunggulah. Oke, kita nggak usah makan siang, kita tungguin gitu. Walaupun kita dari 11:30 sudah di lobi ya. Kita tungguin 2 jam setengah sih berapa lama, pokoknya kita sabarlah nunggu di lobi biar dia benar-benar datang. Nah, akhirnya dia menyapa kami terus bawalah ke lantai 2. Terus kami cerita bahwa perkenalkan diri, kami keluarga korban gitu. Tapi itu saya sempat rekam, tapi suaranya sempat saya ambil pakai handphone. Cerita. Terus ternyata mereka kayak sudah prepare. Jadi dia datang dengan anak buah lapangannya yang anak buah yang di lapangan bertugas di lapangan waktu itu. Nah, dia langsung sudah ngobrol bahwa ke papa kami begini-begini, dia langsung ngomong bahwa akan dapat asuransi 15 juta. Itu yang kami kayak, Pak, maksudnya kenapa mindsetnya langsung kayak kami menuntut untuk dapat 15 juta gitu. Bukan. Sakit hati sebetulnya itu kan. Bini, saya mau tanya, 15 juta itu uang asuransi apa? Jasindo katanya yang kerjasama sama bandara katanya. Itu akan diurus katanya. Makanya berkasnya nanti dilengkapi Jasindo katanya. ya? Terus Jasindo katanya? Ya, it's okay. Jadi gini, terus kami bilang, Pak, ini bukan cuma soal uang Jasindo. Kalau mau hitung-hitung biaya kami aja datang dari jauh-jauh berkumpul keluarga kami, pesawat kami itu sudah puluhan juta, Pak. Dan pemakaman keluarga kami, kalau di Manado itu berhari-hari itu Jasindo 15 juta. Bukan itu, Pak. Kami mau cari tahu papa kami meninggalnya kayak apa, karena ada luka di jidat sama di hidung. Dan kenapa bisa sampai meninggal, karena papa kami itu sehat. Nah, dia kayak dengan tenang menginfokan kepada kami keluarga bahwa papa kami itu meninggal di ambulans. Pertama ini informasi pertama, Pak. Meninggalnya di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi kayak sudah di luar wilayahnya dia gitu loh. Ini keterangan pertama, jadi keterangan mereka semua berubah-berubah, Pak. Itu yang bikin kami kayak grel gitu dan kayak apaan kalian gitu. Nah, terus kami kan udah bilang, Pak, Pak Yus tahu dari mana papa kami meninggal di ambulans? Dia diam, dia terdiam. Kami mau lihat CCTV, Pak. Nah, manajer operasionalnya pegang handphone. Kayaknya CCTV-nya di handphone nih. Terus akhirnya dia bilang, boleh, tapi saya lihat dulu, katanya. Dia boleh menunjukin ke keluarga, tapi dia mau lihat dulu sendiri. Dia bilang, izinkan saya melihat dulu CCTV-nya sendiri. Oke, silakan, Pak. Kalau Bapak sudah lihat, kami ingin lihat juga. Nah, waktu dia ambil kacamata, dia bilang sebentar, dia ambil kacamata, dia lihatlah CCTV di handphone anak buahnya. Waktu selesai dia lihat, dia langsung buka kacamata, terus kami kan nunggu. Dia bilang gini, minta maaf, saya harus izin GM dulu untuk menunjukkan CCTV ke kalian. Nah, Oke, Bu, maaf ini. Bu, maaf ini, baterai saya tinggal sedikit. Saya mau yang penting-penting dulu progresnya. Ya. Yang intinya setelah kejadian itu pihak bandara tidak ada menghubungi orang ibu
dan orang ibu yang minta Iya. klarifikasi langsung datang, kan gitu. Ya toh, dengan alasan klasik bla bla bla, meninggal di ambulan belakang Kung Genjer, kan gitu nih. Ya toh, seakan-akan Itu akan mereka berubah-berubah Pak setiap pertemuan. iya, bentar Ibu, bentar, sabar, bentar, ya. Dengan alasan apapun kan begitu, ya. Iya. Dan sampai mengatakan kami akan mengasuransikan 15 juta jasa Indo yang bukan dana uang itu keluar dari pembicaraan dari Ibu. Itu Iya, langsung iya. mereka Bukan. menawarkan. Bukan. Mereka Menawarkan. sampaikan. Oke. Ya, Oke. Menyampaikan Oke. saya sudah memutuskan gitu. Oke Ibu, oke. Karena begini Ibu, nanti ini saya rekam Ibu, mohon izin boleh saya rekam? Iya, Boleh, silakan Pak. Ini saya rekam. Silakan. Nanti saya kirim sama Dr. David Tobing. Dia ketua seluruh Indonesia bagian perlindungan konsumen. Oke. Boleh. boleh. Dr. David Tobing. Ya, dia ketua perlindungan konsumen. Ya, nanti Ibu DM saya minta tolong kita tukar handphone, nomor HP yang bisa diklarifikasi sama dia nanti. Iya. Ya. Nah, ini saya rekam. Boleh kan Ibu? Saya rekam ini. Saya mohon izin dulu. Silakan Pak. Boleh. Boleh Bu Pera? Boleh Bu Pera? Silakan. Boleh ya? Silakan Abang. Oke. Silakan. Oke. Nanti habis itu mereka ngomong tadi yang saya membuat tadi saya sedikit kuping saya gatal dan pikiran saya agak terganggu. Mereka mengatakan mereka tidak salah tetapi sudah minta maaf melalui media. Iya toh? Itu di berita hari ini. Berita toh? Dan Oke. setelah pertemuan keempat. Oke. Mereka mengatakan sudah sesuai SOP. Asuransi gitu loh. Ya, mereka sudah bilang ini sudah sesuai SOP, tapi mereka membuat kalimat minta maaf di media. Kan begitu? Iya. Tidak sama pihak, tidak dengan pihak keluarga. Dan yang Nah. kedua, Bang, yang ada kejanggalan lagi, Bang. Bohongnya mereka berlapis-lapis, Bang. Benar. Bilang Benar. katanya meninggal di ambulan. Tapi kemudian ada surat keterangan si dokter juga bilang memberikan keterangan kalau meninggal di rumah Hasil sakit. resume yang berbeda. Dokternya kasih resume kalau pasien dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma kemudian meninggal. Dan Kalau bisa- bandara kemudian mengatakan meninggalnya bukan di bandara karena sudah di luar bandara. Jadi Tidak tanggung jawab mereka. Di luar tanggung jawab. Nah, udah Ya, Bang, ya. yang penting lu Ya. asuransi 15 juta. Nah, Gitu, ya, Bang. ya. Itu yang bikin Ya, kok itu saya gitu tahu. loh caranya. Seharusnya tidak perlu berbahasa begituan. Ya, Iya. tidak perlu. Karena begitu ya. Jadi saya mau tahu lagi Ibu Desi, tanggal berapa kejadiannya, jam berapa pesawatnya yang mau berangkat? Kejadiannya tanggal 19 Desember. Terus pesawatnya itu boardingnya itu 9.25 ya boardingnya. No, Boardingnya boarding 9.25. time papaku itu, boarding time saat boarding check-in itu boarding time-nya jam 8.55. Pesawatnya ID 6281. Koper papa saya sudah di Jakarta sampai dibalikin karena orang bersangkutan udah meninggal. Nama papanya siapa, nama almarhum? Um, Nama almarhum? Jonas Masie. Ya. Oke, nanti biar saya kasih mereka Pak Dr. David Tobing. Nanti mungkin dia klarifikasi ya, karena dia dulu pernah menggugat Garuda, pernah Garuda Airline dan lain-lain. Udah itu menggugat negara atas nama susu apa nama itu waktu itu, yang waktu itu Menteri Kesehatan mengatakan susu ini ditarik karena mengandung bla 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 gitu loh. Ya, alhamdulillah dia dipercayakan negara untuk sebagai Ketua Umum Perlindungan Konsumen seluruh Indonesia, Pak Dr. David Tobing. Dia sering masuk TV, Metro TV itu sering, KND sering, Naswa Siap juga sering, ya, sering dia dipakai sebagai narasumber, begitu. Nah, nanti coba saya fasilitasin, ya Bu ya, tolong, tapi saya minta tolong Ibu DM saya, kita tukar-tukar nomor yang bisa dihubungin, nanti saya biar konfirmasi ke dia, ini orangnya yang keluarga korban, akibat pelayanan yang belum maksimal.
kan begitu. Satu saya lihat tidak dirawat di medical center atau di room medis, kan begitu. Jadi kurangnya mungkin pasumnya kurang, ya mungkin ini jadi membuat masukan kepada bandara, perlunya kalaupun belum ada, perlunya ada medis, ruangan medis di situ, kan begitu. Salah satu contoh sudah ada korban masyarakat penumpang yang beginian, kan begitu. Ini sebagai jadi masukan buat mereka juga nanti dan sebagai kritik, dan ini supaya diperhatikan ke depannya. Pelayanan di bandara. Pelayanan di bandara supaya lebih maksimal lagi. Apalagi bandara itu sudah statusnya tingkat Bandara internasional. Internasional. Malu Republik kita. Kalau statusnya bandara internasional, kalau pasum-pasumnya tidak sesuai secara internasional, kan gitu. Jadi itu yang mau kita harapkan. Jadi harapan dari keluarga apa, Bu? Enggak, Pak. Sebenarnya bukan cuma pelayanan yang tidak maksimal. Dari sejak pertemuan pertama, kedua, dan keempat itu, ketiga kami hanya memberikan berkas. Banyak banget berbohong keterangan dan bolak-balik. Keterangan dari dokter ketua KKP-nya, itu informasinya berbeda-beda. Soal Jadi pertolongan yang bilang setiap pertemuan mereka merubah pernyataan. dan terakhir akhirnya yang bersangkutan berbohong gitu loh, bahwa kami tidak minta kursi roda jatuhnya. Terakhir itu sudah pertemuan keempat. Jadi multi stakeholder yang dihadirkan waktu rapat keempat itu membuat kami kayak berpikir benar-benar mereka itu besar, dan kami keluarga itu pasti tidak bisa tidak bisa menghadapi mereka, karena mereka hadir dengan banyak orang dan pernyataan masing-masing, udah detik demi ini, detik per detik. Jadi papaku itu jalan cepat banget, Pak, sampai capek cepat, 6 menit loh dia jalannya. Jadi sebetulnya ada banyak kebohongan dari dokternya, dari general manajernya. Yang anehnya GM-nya menerima itu loh kebohongan-kebohongan itu kan setelah terjadi ini makanya ada kebohongan. Yang intinya terjadi pelayanan yang kurang baik. Kelalaian ataupun pelayanannya, kan begitu. Jadi masalah kebohongan itu hanya menutupin saja itu, ya. Jadi harapan keluarga apa kedepannya, dan kepada pihak yang bersangkutan Angkasa Pura apa harapan keluarga? Ini perlu juga kalian sampaikan supaya jangan nanti dibilang ini harapan Pera host, Opi Pera ataupun harapan Adi Panggabean. Jangan pula, kami nggak punya kepentingan di sini. Kami hanya sebagai mediasi, sebagai masyarakat yang ikut peduli, gitu loh. Jadi kami minta kepada Mbak Desi, apa harapannya? Mbak Silakan. Desi, Kak Vera, dan Kak Joy. Sebetulnya gini, Pak. Ini ya, kami jujur aja kali ya, Kak Ded dan sama Kak Jo, bahwa kami kami sudah ke Ombudsman, karena ini atas saran-saran teman-temannya ke Ombudsman. Jadi kami sudah langsung melaporkan ke Ombudsman sesudah peristiwa itu, tapi masih follow up, katanya sudah masuk registrasi. Terus akhirnya karena pertemuan keempat mengecewakan dan kami sudah tidak tahu mau kemana, saya sempat up itu di sosial media tapi di ban, dan akhirnya ada pemberitaan media malah memberatkan di bandara, malah lebih menguatkan bandara, dan kami seakan-akan kami yang salah gitu karena kami tidak minta kursi roda karena 2 orang itu sudah berbohong. Jatuhnya mereka menyarankan ke LBH gitu, Pak. Jadi kayak kami ke LBH dan jadi pendamping gitu sebetulnya. Cuman maaf Ibu, saya butuh apa harapan Ibu kalau nanti ke depannya itu teknis kita untuk cara menggugat mereka, cara untuk melawan mereka. Begitu loh. Ya, jadi apa harapan? Perminta maaf, Pak, secara publik. Permintaan maaf secara publik. Ya, secara publik kan sudah, melalui media tadi sudah. Sudah ke media, Kak. Sudah terpenuhi. Klarifikasi bahwa mereka salah. Mereka harus akui kalau mereka itu salah mereka gitu. salah. Kan mereka nggak mengakui mereka salah. Mereka kan sudah akhirnya bohong demi bohong, akhirnya mereka merasa bahwa kami sudah sesuai gitu. Begini, dengan mereka minta maaf itu kan sudah mengakui salah, Ibu. Menurutku enggak. Mereka bukan minta maaf, Pak. Sorry, bukan minta maaf, Pak Jo, tapi turut bela sungkawa.
Bukan minta Ah. maaf, tapi mereka hanya turut Coba bela dilihat sungkawa. dulu di media itu apa media apa. Coba dilihat dulu. Jangan nanti kita bilang turut bersungkawa ternyata sudah ada kalimat maaf. Ya, Coba nanti dibaca saya coba dulu. Fer lihat dulu Ah, Fer. jangan dulu membuat Harusnya opini gitu loh. Ini kalau kita udah bicara konteks hukum, Iya, kita iya. pun berbicara nggak harus ada pilot, maaf, nggak ada kata maaf, Pak. harus Nggak ada jelas kata gitu maaf, loh. cuma bilang, Ah, heeh. nanti kita Nggak balikut ada nanti kata loh. Kita maaf. nanti dibalikut loh ini nih. Kalau kita sudah main di case hukum, kalau nggak bisa kita buktikan, kita diserang balik loh. Terutama Iya, keluarga. mereka nggak ada kata Betul, maaf, betul. nggak ada kata maaf, cuman turut bela sungkawa. Turut Dan SOP bersangkutan. mereka sudah, pertama itu Berarti mereka hanya bahasa turut umum lah bela itu ya. sungkawa. Bahasa umum. Iya. Turut bela sungkawa, Kalau bukan orang mengatakan sudah kalimat ini, minta maaf gitu. enggak. Turut Jadi, bela sungkawa sama SOP mereka sudah mereka jalankan dengan benar. Jadi oh, kematian ini adalah kematian wajar katanya. Jadi kematian orang tua kami adalah kematian yang wajar. Sebenarnya pertemuan pertama mereka bilang karena udah tua dan sakit, tapi mereka bilang sehat. Kami punya dokumen semua orang tua kami di sehat dan media, layak terbang. di media apa? Ibu pernah baca tentang kasus orang tua ibu? CNN, Metro, sekarang sudah semuanya Pak. Kalau search kematian lansia di Samrat udah heboh hari ini. Mm-mm. Baru Udah. Gitu ya? saya lihat udah masuk ke kumparan Bang, tapi saya belum baca semua. Baru Oke, di baca kumparan ya? judulnya aja. Karena Hmm, Di jadi YouTube saya Pak, di cuma YouTube. cek aja ke ya. berita ini ada apa enggak gitu. Saya lihat tadi udah mulai masuk tuh Pak, ada di kumparan, di Tribun, tapi saya belum baca. Ya. CNN Indonesia Pak, kakek meninggal di bandara, keluarga tuntut bandara. Ada juga kakek meninggal di bandara itu redaksi Trans Oke. 7. Jadi tapi isinya kayak si bandaranya nggak bersalah gitu, SOP sudah jalan benar gitu. Lebih ke situ Oke. sih, dan keluarga Oke. tidak meminta kursi roda Oke. bahasanya. Oke, Mbak. Tadi meminta maaf pihak Bandara Angkasa Pura Ratulangi harus meminta maaf di publikasi di depan umum kan begitu? Ya. Ya, satu. Apalagi? Mbak? Ini Selain Kak, minta maaf? Bang, yang dimaksudnya tadi sama Kak Jo itu diminta mengakui kebohongan-kebohongan yang ada gitu loh. Kan pihak keluarga dari awal minta kursi roda, tapi mereka bilang tidak minta kursi roda. Itu Ya, loh Bang. ya. Kebohongan demi kebohongan yang mereka. Ya. Banyak kebohongannya Pak. Nah, itu. Enggak, lanjut aja Itu apa nanti biar aja mereka yang mana yang mereka mau penuhi kan begitu dari pihak petugas Angkasa Pura. Oke, lanjut lagi Mbak, apa lagi? Secara keseluruhan CJM-nya yang minta maaf, tapi secara pertolongan KKP-nya harus minta maaf karena ibu dokternya menyampaikan keterangan-keterangan yang berbeda dan pembelaan diri gitu loh, padahal dia total salah gitu si KKP-nya itu gitu. Itu sampai kayak KKP mengintervensi menurutku, karena si dokter yang membuat surat resume itu bilang ini informasi dari KKP bahwa mereka bikin pertolongan 20 menit. Jadi kayak banyak pembelaan dari ibu dokter itu, kami standby 24 jam, saya ready, kami langsung menangani. Kalian tidak langsung menangani. Videonya terlihat kok penumpang yang menolong sampai dia sudah berdiri karena orang tua kami sudah meninggal. Jadi ada kebohongan KKP secara KKP ya. Gitu. Kalau perlu 2 orang yang berbohong, finally awalnya mereka bilang kenapa kalian nggak minta dibawa. Pas pertemuan keempat 2 orang ini bilang kami sebenarnya niatnya mau dibawa karena hukum malah Pak, karena kalian semua kelompokan yang akhirnya berbohong untuk membela ini karena kalian BUMN dan multi stakeholder dan kami lemah gitu. Jadi mereka kayak menganggap pasti kalian nggak bisa gitu karena dari reaksi mereka itu ya kami rakyat kecil, aku udah lihat nih orang-orang ini pasti berpikir kami itu nggak sanggup ya. Memang kalau kami sendiri kami nggak sanggup sih Pak, gitu loh. Oke. Sebetulnya. Oke. Keluarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di pekerjaan mereka gitu. Oke. Udah itu apa lagi Bu? Pak, pemecatan GM. Apa lagi? Apa lagi? Pemecatan? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Saya dengan Joyce Pak. Joyce. Orang tua almarhum kah? Anaknya orang almarhum kah? Ya. Anak Pak, saya anak ke-6 Pak. Oke. Ya. Jadi pemecatan. Ya pemecatan dari yang bertanggung jawab sudah pasti pimpinan GM-nya karena dia involve pada saat kita meeting terakhir beserta dengan petugas lapangan pada saat itu Pak. Yang terlibat langsung atas kematian orang tua kami gitu. Termasuk KKP-nya, petugas yang melarang tidak memberikan kursi roda.
Karena mereka banyak tuh keterangannya yang ini, yang tidak sesuai, semua orang yang terkait Terakhir dengan itu kematian pertanggungjawaban papa secara kami. materi dan imaterial, Pak. Kami harus tuntut itu karena sesuai dengan perundangan. Saya sudah baca juga, mohon maaf, di Undang-Undang Permenhub 77 2011 ada pertanggungjawaban yang harus diberikan karena kelalaian, Pak. Mungkin Betul. Bapak mungkin Ya. tahu mungkin perundangan itu. Kita tahu saya tuh. Jadi apa yang Nah. kami tuntut ini pasti berdasarkan ada dasar hukumnya. Jadi kalau kami juga kan bukan ini kecapean semuanya ini kita lakukan kan supaya memang fair diberikan keadilan sebenarnya atas apa yang terjadi pada papa kami. Jadi intinya sebenarnya bukan materi. Kami berulang kali ngomong ke pihak bandara. Kalian mau ganti 1M pun tidak bisa mengembalikan nyawa orang tua kami. Tetapi kan kalian harus bertanggung jawab. Benar ya Pak ya? Artinya kan harus ada pertanggungjawaban di situ. Ini kami tidak ngejar materi 1M pun kami tidak bisa kalian mengembalikan nyawa orang tua kami. Tetapi kalian harus bertanggung jawab dan itu sudah ada dasar hukumnya gitu loh Pak. Benar. Dan itu memang yang kami tuntut Pak. Maksudnya ini kan kematian karena kelalaian itu ada dasar hukumnya Pak. Jadi kami mohonnya di situ saja sih. Jadi Oke, mereka siap. harus Undang minta berapa, maaf Kak? secara Undang-Undang nomor 7 tentang Permenhub ya, Permenhub Mbak Vera, Permenhub 77 atas 2011 kelalaian atas petugas. kelalaian. Betul. Itu Lalu ada tuh. mereka ada SOP-nya Pak yang sudah saya sempat download SOP mereka yang di Bandara Angkasa Pura 1, tetapi setelah beruntungnya saya sudah download Pak. Di situ ada persiapan kursi roda itu ada lengkap banget. Memang ada. Tanda tangan Memang izin. ada. Itu Ada, ada, Pak. Bu, tapi nggak Ada. semua masyarakat ngerti. Karena SOP Betul. itu bagi mereka gitu loh. SOP itu Iya, bukan Pada untuk saat saya masyarakat membaca gitu loh. itu, Pak, betul Pak. Pada Betul. saat kami meeting saya membaca itu di depan GM. Dia langsung terdiam, tidak ngomong apa-apa, tetapi karena berisik dia langsung mengalihkan pembicaraan lain. Pada saat mau dilihat lagi websitenya khusus untuk SOP-nya mereka itu tidak bisa di-download lagi. Untungnya saya sudah download awal Pak, jadi saya sudah simpen itu. Karena mungkin bisa aja sudah di-log sama mereka supaya tidak sembarang untuk upload, bisa aja. Saya Oke. berasumsi seperti itu karena memang saat tadinya Oke, bisa, oke. akhirnya nggak bisa lagi gitu. Oke Bu Joyce, makasih. Semua kita bicara ini sudah saya dengar dan saya rekam, udah. Dan Terima kasih, izinkan Pak. saya Terima ngomong, mau edukasi kepada masyarakat penontonnya di grupnya Mbak Vera. Kedepannya, kalau kejadian ini ada pada diri kita, maaf kata kita mau berangkatkan orang tua kita ataupun keluarga kita yang sakit, jangan lupa memberitahu di saat kita mau check in supaya Ya. kita mendapatkan fasilitas pelayanan dari bandara tersebut. Begitu. Jadi ini jangan lupa, ini hanya pemberitahuan supaya pembelajaran buat kita semua. Ya, dan kepada Bang, mohon maaf Bang. Seharusnya sebelum check-in pada saat pembelian tiket sudah harus lapor. Betul. Lansia atau ibu hamil atau mereka yang membawa bayi. Betul. Di bawah Cuma 5 begini tahun, Ibu. itu lapor saat Begini. pembelian tiket. Itu begini Ibu Vera, karena kadang-kadang tiket itu kan bisa dibeli di biro jasa swasta. Makanya dicek-in itu. Nah, bisa aja di misalnya Bu Vera kerjasama dengan pihak-pihak pesawat kan gitu. Jadi mempunyai paspor untuk memberikan jasa jual tiket kan gitu. Nah, tetapi makanya itu dikhususkan itu di tiketing, di waktu di check-in. Waktu di check-in. Mohon maaf Pak, saya potong. Pak, mohon maaf, saya potong sedikit saja. Boleh, Jadi monggo, Bu. saya kebetulan masih ada di Manado waktu bulan Desember, waktu pulang pada saat papa kami meninggal dan kami ke rumah sakit, kami bertemu pada saat itu ada Provos Angkatan Udara kalau nggak salah yang bertugas khusus di bandara tetapi dari Angkatan Udara Pak. Ya. Saya sudah foto dan saya rekam itu, dia sampaikan bahwa memang ini ada kesalahan dari bandara. Dia penjaga di bandara juga Pak, orang tentara Angkatan Udara sih ya, apa namanya Pak, Angkatan Udara. Ya. Dia sampaikan bahwa seharusnya semua penumpang yang masuk, terutama lansia, harus diperiksa jantungnya sama tensi darahnya. Langsung masuk ke ruangan dan diperiksa.
mau kalau seandainya jantungnya bermasalah atau dia punya tensi, mau keluarga mau minta tolong mau berangkat pun tidak bisa diizinkan. Itu sudah standarnya. Itu yang kami disampaikan ke kami, Pak. Berarti oh diperkuat dong. Memang harus seperti itu SOP-nya. Itu Pak nota ya. Apa catatan yang kami ambil berarti memang harus seperti itu, Bu. Cuman memang mereka lalai nggak lakukan itu. Itu yang kami dapatkan, mungkin itu menjadi bahan kali Pak ya, karena memang kalau memang masuk seharusnya mereka sudah siapkan tenaga medis untuk mentensi khusus orang-orang yang Begini, penumpang yang prioritas Pak, terutama betul, yang lansia atau betul, orang sakit. betul. Memang kalau udah lansia sama orang sakit itu dia dapat sudah fasilitas. Tapi kalau kita memberitahu kan begitu. Tapi itu pun sebenarnya ibu sudah memberitahu keadaan keluarga ibu ataupun orang tua ibu kan begitu. Iya. Di sini kuncinya mereka tidak mau melaksanakan SOP-nya. Lalai. Itu ajanya itu. Seharusnya mereka lebih ngerti apa SOP mereka daripada kita masyarakat gitu loh. Itu. Di sini dia benang kusuknya di sini. Ditambah lagi menutupi kesalahannya dengan kesalahan-kesalahan gitu loh. Betul. Dengan Itu. kebohongan-kebohongan. Iya, menutupi dengan Itu. kebohongan-kebohongan yang lain Pak. Ini. Jadi ini pelajaran lah buat kita masyarakat Indonesia, khususnya kepada pihak bandara dan kepada pihak Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan supaya lebih ditegakkan lagi SOP itu dan betul-betul dilaksanakan dan ada pengawasan untuk di lapangan. Jangan Betul, hanya laporan doang dan ataupun ABS asal Bapak senang gitu. Betul Pak. Karena status bandara itu bukan nasional lagi, sudah internasional. Gimana pula kalau seandainya ini kejadian masyarakat dari luar negeri? Betul. Iya, Wah, betul. habis sudah masuk media luar. Habis kita ini kan begitu. Ya, walaupun Betul, kita Pak. tidak menginginkan siapapun yang terjadi ini. Kan begitu. Maunya pelayanan itu harus betul-betul. Karena sudah ada undang-undang pelindungan konsumen. Sudah ada undang-undangnya. Jadi bukan asal mencari keuntungan di sini. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan gitu loh. Itu. Betul. Ini yang harus. Lucunya tuh Bang, kok bisa ya mereka bilang kalau bisa jalan-jalan aja, kan sudah jelas-jelas tertera umur 87 tahun. Iya. Gini loh Mbak, sesudah kematian papaku, aku sama kakak iparku ke Jakarta. Jadi aku mau coba nih, karena kakak iparku lansia kan. Kakak iparku udah mau masuk 70 tahun, aku mau coba nih pas check-in. Jadi pas check-in aku minta nih, bisa minta kursi roda. Memang udah nggak bisa jalan tapi dia ada sakit? Enggak, tapi dia lansia. Oh gitu. Terus akhirnya mereka koordinasi dan kami harus menunggu 20 menit sampai kursi roda itu ada. Jadi Jakarta begitu ya Bu. ya. Mbak Pera, saya mohon izin turun karena baterai saya tinggal 2%. Izin, saya sudah ini rekam dan saya sudah minta izin. Pak, terima kasih. Ya, ini akan saya teruskan dan ini mungkin saya teruskan juga ke grup saya, ke grup kita orang media dan orang lembaga. Ya, kita teruskan semua. Jadi saya mohon izin ya dan mohon permisi kepada ibu-ibu dan ibu-ibu tidak keberatan, is okay. Terima kasih ya. Akhir kata saya mengucapkan turut berduka cita ya. Mudah-mudahan jangan lagi ada persoalan-persoalan begini Terima kasih, Pak. di bandara di Republik Indonesia ini. Itu harapan kita. Ya, dengan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Mohon izinnya, host, makasih ya Mbak Pera. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya. Pak.